Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib, dan buatlah olehmu Muhammad lahum, bagi orang kafir, masalan, akan suatu perumpamaan, ashabal qaryati, tentang penduduk suatu negeri. Maksudnya uzkur, ceritakan olehmu lahum, bagi orang kafir itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, wa matsil, dan berilah contoh olehmu halahum, akan kondisinya orang kafir, bikis suatu ashabil qaryati, tentang kisahnya penduduk suatu negeri. Wahia, yang dimaksud dengan Korea itu Antokia, maksudnya penduduk negeri Antokia. Izja'a, ketika telah datang kepada penduduk Antokia, siapa al-mursaluna, orang-orang yang diutus. Iz arsalna, yaitu ketika telah kami utus ilaihim, kepada penduduk Antokia, isna, ini akan dua utusan. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini, ya Muhammadu, hai Muhammad, bayin, jelaskan olehmu, li ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, ahwala ahli Antokia, tentang kondisinya penduduk Antokia. Lianna, karena sesungguhnya kami Allah itu arsalna, telah kami utus ila kulli qaumin, kepada setiap kaum, rasulan, akan satu utusan. Jadi Allah pasti mengutus satu utusan kepada setiap kaum. Fa arsalna, maka kami utus ila ahli Antokia, kepada penduduk Antokia, Rasulullah ini akan dua utusan. Tapi fakazzabu, kemudian mereka membohongkan atau tidak mempercayai huma, akan dua utusan itu. Fa'azzazna, maka kami perkuat, bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Maksudnya qawaina, kami kuatkan huma, akan dua utusan yang telah dibohongkan itu, bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka dua utusan itu berkata, maksudnya ba'da takwiyatihim, setelah diperkuatnya dua utusan. Jadi dua utusan itu berkata setelah mereka itu diperkuat oleh orang yang ketiga atau utusan yang ketiga, karena mereka itu dibohongkan atau tidak dipercaya oleh penduduk Antokia. Inna, sesungguhnya kami berdua, ilaikum, kepada kalian semua, wahai penduduk Antokia, itu mursaluna, diutus, itu betul-betul utusan, minallahi, dari Allah. Fawahidu, maka bertauhidlah kalian semua kepada Allah, wa aminu, dan berimanlah kalian semua bihi, dengan Allah. Qala, berkata siapa al-mufassiruna, para ahli tafsir, ba'asa, mengutus siapa Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Rasulullah ini akan dua utusan, minal hawariyina, dari kaum hawariyin. Ini istilah ya. Muridnya Nabi Muhammad itu namanya sahabat, tapi kalau muridnya Nabi Isa itu namanya hawariyin. Sekedar informasi, Nabi Isa itu adalah nabi yang paling miskin. Jadi bapak gak punya, saudara gak punya, adik kakak gitu gak punya, istri gak punya, anak gak punya, harta gak punya, rumah gak punya, kendaraan apalagi. Masih kayaan kamu lah. Minimal punya orang tua lengkap atau punya saudara gitu ya, adik kakak. Nabi Isa gak punya. Jadi ceritanya Nabi Isa mengutus dua utusan dari sahabatnya lah, ila Madinati Antokia, ke kota Antokia. Antokia itu salah satu kota di Turki ya, kalau tidak salah. Soalnya setelah saya searching gitu, di Turki itu ada kota namanya kota Antokia. Kemungkinannya di situ ya. Falamma qaruba, maka ketika dua utusan itu dekat minal Madinati, dari kota Antokia, sebentar lagi sampai ke kota Antokia, ro'aya, keduanya melihat syaikhon, orang tua yang sudah sepuh, yar'a, orang tua itu sedang mengembala gonaman, kambing. Wahua, orang tua itu yaitu Habib An-Najjar, namanya Habib An-Najjar, Sohibu Yasin, pemilik Yasin atau orang yang diceritakan dalam Yasin ya. Fasallama, maka kedua utusan itu salam alaihi, kepada orang tua itu. Faqala, maka bertanya siapa asyaikhu, si orang tua itu atau Habib An-Najjar, lahuma, kepada dua utusan. Man antuma, siapa kalian ini? Kalian berdua ini siapa? Faqala, maka dua utusan itu menjawab, nahnu, kami itu Rasulullah Isa alaihi salam, utusannya Nabi Isa alaihi salam.
Nad'u, kami mengajakkum kepada kalian semua wahai penduduk Antokia, min ibadatil ausani, dari yang awalnya menyembah berhala, ila ibadatir rahmani, menuju menyembah Allah. Kami ini adalah utusannya Nabi Isa. Kami diutus oleh Nabi Isa untuk mengajak kalian semua meninggalkan menyembah berhala, tapi hayu kita menyembah Ar-Rahman, menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Oh iya, kalau sekiranya kamu punya teman namanya ada Rohmannya, maka jangan dipanggil Rohman. Misalkan ada teman namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rohman ya. Rohman sini, itu gak bisa, karena sama dengan Abdullah. Masa Allah sini kan gak bisa ya. Jadi itu Allah sama Ar-Rahman itu sama. Tapi kalau Abdurrahim dipanggil Rahim bisa. Abdul Karim misalkan dipanggil Karim sini bisa, atau Abdul Latif dipanggil Latif itu bisa. Tapi kalau Abdullah sama Abdurrahman tidak bisa dipanggil mudhaf ilaihnya gitu, yang Allah sama Ar-Rahman tidak bisa. Karena itu kan Allah saja yang bisa pakai itu. Tapi kalau Ar-Rahim itu kan yang maha penyayang, itu bisa itu. Atau Al-Latif yang maha lembut. Tapi kalau Ar-Rahman itu Allah sebetulnya. Makanya gak bisa, harus ada mudhofnya. Kalau memang namanya ada Rahmannya ya dipanggil yang lainnya lah. Misalkan Fajar Rahman, jangan dipanggil Rahman tapi Jar gitu aja. Atau Jarwo misalkan. Jadi dipelintir namanya, jangan langsung ke Rahman gitu. Kalau namanya Abdurrahman misalkan, jangan dipanggil Rahman tapi Durrahman. Kayak Gus Dur itu kan Dur ya, cuma Durnya doang. Atau Abdullah misalkan, jangan Allah manggilnya tapi Dullah atau Sidul. Ya pokoknya menghindari itulah. Allah sama Ar-Rahmannya dihindari. Ya, intinya dua itu saja yang tidak bisa ya. Kalau selain yang dua itu dari Asmaul Husna misalkan, silahkan langsung dipanggil dengan nama Asmaul Husnanya bisa. Oke, kita kembali ke ceritanya ya. Jadi kami berdua ini adalah utusannya Nabi Isa. Kami mengajak kalian semua untuk menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Kemudian Fakola maka bertanya, siapa asyaihu, orang tua itu, ama aku ma ayatun, ama aku ma apakah berserta kalian berdua ini ayatun, punya bukti? Apakah kalian ini punya bukti bahwa kalian itu betul-betul utusan Nabi Isa? Fakola maka dua utusan itu menjawab, naam, ya. Nashfi, kami bisa menyembuhkan al-marido, akan orang yang sakit. Wanubri'u, dan kami bisa mengobati al-akmaha, akan orang yang sudah buta sejak lahir. Wal abrosa, dan orang yang kena penyakit lepra bisa kami sembuhkan. Wanuhyi, dan kami bisa menghidupkan al-mauta, akan orang yang sudah mati, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Faqala maka berkata siapa asyaikhu, si Habib An-Najjar itu, innali, bahwa saya ibnan punya anak laki-laki, maridon, dalam keadaan sakit, munzu sinina, sudah bertahun-tahun. Qala, si dua utusan itu berkata lahu kepada Habib An-Najjar, intolik, bawalah bina kami, coba bawa kami nih kepada anakmu itu, hatta natoli'a, sehingga kami bisa melihat ala halihi, akan kondisinya anakmu. Fa'ata, kemudian membawa siapa asyaikhu, si orang tua itu, bihima, dengan dua utusan, ila manzilihi, ke rumahnya Habib An-Najjar. Famasaha, ini setelah sampai ya. Famasaha, kemudian dua utusan itu mengusap-ngusap ibnahu, kepada anaknya Habib An-Najjar. Faqoma, maka bisa berdiri gitu. Tiba-tiba bisa berdiri si anaknya ini, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, sahihan, dalam keadaan sembuh total. Jadi si anaknya Habib An-Najjar yang sudah sakit bertahun-tahun itu, ketika sudah diusap-usap oleh dua utusan, langsung seketika sembuh total. Setelah kejadian itu, akhirnya fa'amana, kemudian beriman siapa Habib An-Najjar bihima, kepada dua utusan tadi. Fafasha, kemudian tersebar atau tersiar apa al-khobaru, berita, jadi topik trending, fil madinati, di kota Antokia. Wasyafa, dan menyembuhkan siapa Allah Ta'ala ala aidihima, melalui tangannya dua utusan ini, kasiron, akan banyak orang, minal mardo, dari orang-orang yang sakit. Jadi di kota Antokia itu banyak sekali orang-orang yang tadinya sakit itu menjadi sembuh tiba-tiba gitu, gara-gara kehadiran dua orang tadi. Tapi itu semua adalah biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain, wafi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, karena ada siapa asyaikhu, si syekh itu, siapa Habib An-Najjar itu a'ma,
buta. Pada ayah kemudian mendoakan siapa dua utusan kepada si syekh. Fakana maka ada siapa syekh itu basiron bisa melihat. Jadi tiba-tiba bisa melihat ketika sudah didoakan oleh dua utusan tadi. Tapi biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Wakana dan ada fiha di kota Antokia siapa malikun, seorang penguasa atau ya setingkat wali kota gitu lah. Yuqalu yang disebut lahu bagi si raja itu atau penguasa tadi Aftikhis, namanya Aftikhis. Wakana dan ada siapa si raja itu min kibari muluk Yunan, termasuk penguasa besar di daerah Yunani. Min abadatil asnami, termasuk orang yang menyembah berhala. Fa'ata kemudian sampai apa al-khobaru beritanya ilaihi kepada si raja tadi bahwa ada orang yang sakti yang bisa menyembuhkan orang sakit. Setelah itu akhirnya pada kemudian si raja itu mengundang atau memanggil hazaini akan dua utusan ini. Faqala kemudian si raja itu berkata atau bertanya, man antuma, siapa kalian berdua ini? Qala, kedua utusan itu menjawab, nahnu kami itu rasulani, dua utusan min Isa alaihi salam, dari Nabi Isa alaihi salam. Qala bertanya siapa al-maliku si raja itu, wabima ji'tuma, wabima dan karena apa ji'tuma kalian berdua datang. Kalian berdua datang kemari itu karena ada apa? Qala menjawab siapa dua utusan, lina do'uka, supaya kami mengajak engkau min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru, dari atau meninggalkan menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, wa la yubsiru dan tidak bisa melihat, ila ibadati man, menuju menyembah zat atau Tuhan gitu, yasma'u yang bisa mendengar, wa yubsiru dan bisa melihat. Jadi saya datang kemari ini tujuannya untuk mengajak kamu meninggalkan menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Sembahlah sesuatu yang atau zat yang bisa mendengar dan bisa melihat. Qala berkata atau bertanya siapa al-maliku raja, alana ilahun duna alihatina, alana apakah bagi kami ilahun ada Tuhan lain duna alihatina, selain Tuhan-Tuhan kami? Memangnya ada Tuhan selain Tuhan yang kami sembah ini? Qala si dua utusan itu menjawab, naam, ada, benar gitu. Wahuwa, Tuhan yang lain itu, yang engkau maksud Tuhan yang lain, itu man Tuhan aujadaka yang telah mewujudkanmu, yang telah menciptakanmu, warobbaka dan telah mendidik atau mengembangkan kamu, wa alihatuka dan sesembahan kamu. Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Qala berkata siapa si raja, kuma, berdirilah kalian berdua, hatta anzuro, sehingga saya pikir-pikir fi amrikuma, dalam urusan kalian berdua. Kalian berdua bisa pergi, nanti saya akan pikir-pikir dahulu ya tentang urusan kalian berdua ini. Kira-kira seperti itu. Fatabi'u kemudian mengikuti huma kepada dua orang utusan tadi. Jadi mengikuti dari belakang siapa an-nasu, banyak orang yang tiba-tiba mengikuti kepergian dua utusan tadi. Akhirnya setelah momennya pas, fa'akhozu kemudian orang-orang itu menyeret huma kedua utusan tadi, wadorobu dan orang-orang itu memukuli huma kepada kedua utusan fisuki di pasar. Jadi menurut riwayat yang lain itu ceritanya seperti itu. Wa fi riwayati Wahbin, dan dalam ceritanya Wahab bin Munabbih, anna Isa alaihi salamu, bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu bahasa telah mengutus hazaini rajulaini akan dua orang ini, dua utusan yang tadi itu, ila Antokia ke kota Antokia. Fa'ataya kemudian dua orang itu sampai ke kota Antokia, tapi walam yasila, kedua orang itu belum bertemu ilal maliki ke raja. Jadi sudah sampai di kota Antokia tapi belum sempat bertemu dengan penguasa kota Antokia itu. Fatolat, maka lama apa muddatu maqamihima, waktu menetapnya dua orang tadi di kota Antokia itu. Jadi dua orang itu menetap sudah lama sekali di kota Antokia tapi belum sempat bertemu dengan penguasa kotanya. Nah, pada suatu ketika akhirnya fakhoroja, maka keluar siapa al-maliku si raja itu, zata yaumin pada suatu hari, ila sohrohi ke padang pasir. Jadi kan kelihatan ya kalau penguasa keluar itu kan pasti ada pas pampresnya, kemudian ada suara sirene gitu, wing 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 wing, kayak gitulah. Nah setelah terlihat
Akhirnya si dua orang utusan tadi itu mendekati si raja. Setelah dekat, fakabaro, kemudian takbir si dua utusan itu. Jadi takbir, kayak gitulah ya. Wazakaro, dan dua orang itu, dua utusan tadi itu menyebut Allah Ta'ala akan nama Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Nah karena si raja itu kedatangan orang yang tidak dikenal gitu, dan setelah dekat tiba-tiba langsung takbir kayak tadi gitu. Akhirnya kan marah si rajanya. Ini apa sih? Datang kok tiba-tiba takbir. Nah, akhirnya kan fagodiba, maka marah siapa al-maliku si raja. Fa'amaro, kemudian si raja itu memerintahkan apa sih pasukannya gitu, pas pampresnya, bihabsihima, untuk mengurung dua utusan tadi atau memenjarakan ya, untuk memenjarakan dua utusan tadi. Wajulida, dan dicambuk siapa kullu wahidin, masing-masing dari dua orang tadi, minhuma dari dua orang, mi'ata jaldatin, dengan 100 cambukan. Faqalu, kemudian orang-orang berkata, kazabal mursalan, kazaba, telah berdusta siapa al mursalani, dua utusan ini. Utusan apaan? Waduriba, dan dua utusan itu ditempelengi oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Kemudian summa ba'asa, kemudian mengutus siapa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya Nabi Isa mengutus lagi Ro'isal Hawariyina, akan pemimpin atau pembesar Hawariyin. Wahwa, yang dimaksud dengan Ro'isul Hawariyin itu yaitu Syam'un, namanya Syam'un. Ala asrima, untuk mengikuti dua utusan yang telah dipenjarakan dan disiksa dengan ya siksaan yang tadi lah ya. Fadakhola, kemudian masuk siapa Syam'un hazihil baldata, ke kota ini, ke kota Antokia, mutanakiron, sembunyi-sembunyi atau menyamar gitu ya, dalam keadaan menyamar. Fazahaba, kemudian Syam'un pergi ila sijni, ke penjara, untuk menemui dua utusan yang di penjara tadi. Fakola, maka berkata siapa Syam'un lisajjani, ke sipir penjara atau penjaga penjara, uridu, saya ingin an atasodako, untuk memberi alal mahbusa ini, kepada dua orang yang dipenjara, bihazil argifati, dengan roti ini nih. Jadi saya ini bawa roti, saya mau memberi roti ini kepada dua orang yang dipenjara itu tuh, yang di sana. Saya izin ya untuk masuk penjara karena mau memberi roti ini. Akhirnya mendapatkan izin, sumadakhola, kemudian masuk siapa Syam'un asijna, ke penjara. Wa'ata, dan Syam'un mendatangi indahuma, di sisi dua orang yang dipenjara itu. Wasa'ala, dan Syam'un menanyakan an halihima, tentang kondisi dua orang yang dipenjara itu. Jadi gimana ini ceritanya? Kamu kok bisa babak telur kayak gitu? Rambut kamu kayak udah kecabut paksa, hilang sebagian. Gigi kamu juga hilang satu ya. Punggung kamu kelihatannya penuh darah, ada bekas lukanya gitu. Ya, sakit banget ini. Dia sama keluarga dicambuk pula pakai rotan. Kira-kira begitu, kira-kira. Udah makan belum? Nih saya bawa roti nih, makan dulu ya. Rokok ada gak rokok? Nggak ada rokok. Akhirnya Syam'un berkata, Wakola, dan Syam'un berkata, Koda ajal tumafil amri, kamu itu salah cara dakwahnya. Kamu itu terlalu terburu-buru. Koda ajal tuma, sungguh kalian ini terlalu terburu-buru fil amri, dalam urusan ini, dalam masalah dakwah. Falam ta'khuza, kamu tidak mengambil al-amro, masalah dakwah ini, birifki, dengan pelan-pelan. Harusnya kamu itu dakwahnya pelan-pelan, jangan langsung ketemu raja takbir, jangan gitu. Pelan-pelan dakwahnya, harus terprogram. Faqad asbaha, maka telah menyerupai apa amrukuma, urusan kalian berdua, amromroatin, akan ceritanya seorang perempuan, lam talid, yang perempuan itu tidak punya anak, fi syababiha, di masa mudanya, fawaladat, kemudian punya anak, fi akhiri umriha, di akhir umurnya. Jadi ketika muda perempuan itu tidak punya anak, pas sudah tua bangka gitu, baru punya anak, waladan, akan anak. Fa'arodat, kemudian si perempuan tua itu ingin antukabiro, untuk membesarkan waladaha, anaknya, fi zamanin qalilin, dalam waktu yang singkat. Jadi ingin bagaimana caranya supaya bayinya itu bisa cepat besar gitu, karena kan takutnya dia keburu mati ya, anaknya masih kecil, takutnya kayak gitu. Akhirnya bagaimana caranya supaya membuat anaknya cepat besar? Fa'at amat, kemudian memberi makan si orang tua itu, si perempuan tua, kepada anaknya, khubzan, roti.
Padahal wal mauludu, sedangkan si bayinya itu la ya'rifu, tidak tahu kaifa ya'kulu, bagaimana makan. Akhirnya fabakia, maka masih tersisa apa al khubzu, rotinya itu fi batnihi, di perut si bayi. Famis lukuma, maka perumpamaan kalian berdua ini mislu hazihi, seperti perempuan tua ini nih. Ini ceritanya tentang Syamun yang sedang memarahi dua temannya. Kamu itu salah cara dakwahnya. Harusnya itu kamu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ada raja lewat langsung Allahu Akbar. Ya salah. Ya kalau gitu nanti ceritanya sama kayak perempuan yang masih mudanya tidak punya anak, ketika sudah tua baru punya anak, akhirnya mikir bagaimana cara membesarkan anaknya dengan waktu yang singkat. Langsung anaknya yang baru lahir itu dikasih makan sambal ketoprak misalkan. Ama sami'tuma, apakah kalian berdua ini tidak pernah mendengar annal ajalata minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Annal ajalata, sesungguhnya yang namanya terburu-buru itu minasyaitoni, dari setan. Wa ta'anni, sedangkan pelan-pelan, itu minar rahmani, dari Allah. Jadi al ajalatu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Sikap terburu-buru itu merupakan kerjaannya setan. Jadi setan itu tidak mau berproses lah. Sedangkan wa ta'anni, pelan-pelan, punya proses, terprogram, ada sistematika yang berurut, itu merupakan minar rahman, dari Allah. Makanya cara dakwah itu kan salah satunya bitadrij ya, step by step, itu perlahan-lahan, tidak langsung. Nah sekarang bagaimana cara dakwahnya Syamun? Kita lanjutkan saja ya di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.